Baik, berjumpa kembali di video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan ini, Bapak akan menjelaskan modul 3, yaitu tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, khususnya yang Bapak jelaskan di video kali ini adalah tekanan zat padat. Nah, apa itu tekanan zat padat? Nah, secara teori, konsepnya adalah tekanan adalah gaya yang bekerja pada permukaan benda tiap satuan luas. Nah, kata kuncinya di sini adalah gaya dan luas permukaan nantinya. Nah, secara sistematisnya itu dapat diformulasikan tekanan zat padat itu sebagai berikut ini. Nah, seperti pada layar, P sama dengan F per A. Atau bisa dikembangkan formula F ini menjadi P sama dengan M kali G per A. Nah, apa itu keterangan dari masing-masing variabel ini? Itu di modul sudah Bapak jelaskan. Nah, jadi P ini adalah tekanan, di mana satuan SI ini adalah Newton per meter persegi, atau kita langsung pengen cepatnya adalah Pascal aja, PA. Nah, kemudian F itu adalah gaya tekan. Kemudian A itu adalah luas bidang tekan. Kemudian M itulah massa benda, satunya kilogram. G itulah percepatan gravitasi bumi. Sementara A ini luas bidang tekan. Ya, sama ya seperti ini sini. Ya, nah jadi Bapak tekankan kembali di percepatan gravitasi bumi. Nah, biasanya di soal-soal itu kadang dicantumkan, kadang tidak. Nah, andai kata di soal itu tidak dicantumkan besarnya percepatan gravitasi bumi, namun sebenarnya di soal itu menggunakan percepatan gravitasi, maka kalian harus bisa mengkondisikan kalau tidak dicantumkan kalian bisa menggunakan nilainya sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Nah, tetapi kalau dicantumkan di soal, karena ada dua versi ya, besarnya percepatan gravitasi, ada yang menggunakan 9,8, ada juga yang menggunakan 10. Nah, jadi tergantung nanti di soal. Ya, kalau di soalnya itu menggunakan 9,8, kalian jangan coba menggunakan 10 ya, tapi kalian menggunakan 9,8-nya. Nah, selanjutnya di soal nanti biasanya kalian akan menemukan bagaimanakah caranya kita memperoleh tekanan yang besar, atau sebaliknya bagaimanakah caranya kita agar kita memperoleh tekanan yang kecil. Nah, secara matematis akan Pak jelaskan, tetapi sebelumnya di modul sudah Pak berikan penekanan di situ. Catatan, ada dua kondisi. Nah, agar kita memperoleh tekanan yang besar, apa yang bisa kita lakukan? Nah, di sini ada dua kondisi, di mana untuk memperoleh tekanan yang besar, kita bisa memperkecil luas bidang tekan, memperkecil A-nya ya. Artinya, secara matematis, jika A ini kan pembagi. Jika pembaginya semakin kecil, maka tentunya hasil yang diperoleh akan semakin besar. Dan kata lain, ini berbanding terbalik. Kalau ingin besar P-nya, maka A-nya harus kecil. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah memperbesar gaya tekan. Berarti F-nya diperbesar. Nah, jika F-nya secara matematisnya, jika nilai F-nya besar, pasti P-nya besar. Atau dengan kata lain, dia sebanding. Kalau udah sebanding, F-nya besar, dia ikut besar juga. Kalau F-nya kecil, dia pasti ikut kecil. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, yang kedua, bagaimana caranya kita memperkecil tekanan. Nah, untuk memperkecil tekanan, tadi kan lawannya ini aja saja. Ya, kalian bisa mengkondisikan lawannya ini. Jadi kalau tadi menginginkan tekanan yang besar, A-nya ini harus kecil. Tetapi kalau kita menginginkan sekarang P-nya kecil, maka A-nya nilainya harus besar. Semakin besar A-nya, maka akan semakin kecil juga tekanan yang akan diperoleh. Atau sebaliknya, jika kita memperkecil F-nya, maka P-nya otomatis kecil karena dia sebanding. Ya, jadi seperti itu. Dan perlu kalian ingat, konversi satuan. 1 cm itu berapa meter? Nah, ini tolong diingat ya. Ini pelajaran di SD juga sudah ada. Kemudian di tingkat SMP di kelas 7 sudah diajarkan juga ya. Jadi tolong jangan sampai nggak bisa. Ya, pastikan kalian bisa menguasai matematisnya. Karena di fisika kalau kalian nggak bisa matematikanya ya nggak bisa hitung-hitungan. Ya, kalau kalian menemukan soal hitung-hitungan. Nah, jadi Bapak hanya menekankan saja. Jadi 1 cm adalah 10 pangkat minus 2 meter. Artinya 2 kali naik. Jadi sekali naik itu nolnya 1.
Jadi kedua kali naik nolnya 2. Kepalanya tetap 1 ya. Jadi kalau 2 kali naik berarti nolnya 2. Berarti 1 dibagi 100. Kalau 3 kali naik berarti nolnya 3. Kepalanya tetap 1. Jadi 1 dibagi 1000. Nah, bagaimana kalau sentimeter persegi ke meter persegi? Artinya kan naik dia. Nah, sekali naik, ingat ini kepalanya 2. Pangkat 2. Jadi sekali naik nolnya 2. Kalau 2 kali naik artinya nolnya 4 kelipatannya. Kalau 3 kali naik nolnya 6 ya. Jadi kalau sekali naik artinya dibagi 100, kalau 2 kali naik artinya dibagi 10.000, kalau 3 kali naik itu artinya nolnya 6. Kalau udah nolnya 6 artinya dibagi 1 juta. Ya, jadi seperti itu. Nah, untuk kalian memahami tekanan padat secara matematisnya, Pak udah siapkan contoh soal yang ada di modul. Ada beberapa yang Pak tambahkan, kalau ada kata nanti nggak ada tambahan, Bapak hanya memperjelaskan saja agar kalian lebih mengerti maksud dari contoh soal yang Bapak berikan. Nah, sebelumnya itu Pak tekankan kembali ya terkait sistem satuan di tekanan. Nah, untuk tekanan itu sendiri sistem internasionalnya SI-nya itu Newton per meter persegi atau Pascal. Nah, namun ada beberapa satuan dari tekanan yang non SI itu bisa menggunakan satuan ATM. Apa itu ATM? Bukan yang kartu yang dimasukkan ke ATM ya. Tapi itu ATM itu kepanjangan dari atmosfer. Kemudian bisa menggunakan bar. Ya, atau MB. MB itu adalah milibar. Ya, kemudian sentimeter Hg. CM Hg. Hg itu kepanjangan dari hidra girum atau merkuri atau raksa. Seperti itu. Nah, jadi konversi satuan tekanan dari SI ke non SI atau dari non SI ke SI, tolong diperhatikan ya. Jadi 1 Pascal itu setara dengan 1 Newton per meter persegi karena ini sama ya satuan SI juga. Nah, kemudian yang ini bukan satuan SI, jadi 1 milibar itu diubah ke bar sama aja ya. Ini ibaratnya sama seperti ini. Milimeter ke meter seperti itu ya. Jadi 1 milibar ke bar artinya dibagi 1000 atau kalau desimalnya adalah 0,001. Kemudian 1 bar ini kan satuan non SI, kalau diubah ke satuan SI menjadi Pascal tinggal 10 pangkat 5. Artinya kalau 10 pangkat 5 itu artinya nolnya sebanyak 5. Jadi bukan dibagi lagi ya, kalau minus baru dibagi. Kalau positif pangkatnya artinya dikali. Jadi nolnya sebanyak 5, tinggal kepalanya 1. Jadi dikali 100.000. Seperti itu. Kemudian 1 ATM, ya 1 atmosfer itu setara dengan 76 cm hidragirum. Ya, atau 10 cm raksa. Ya, artinya kalau diubah ke satuan SI itu 1,01 kali 100.000. Ya, seperti itu anak-anak. Nah, baik, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Nah, sebuah kotak berbentuk kubus dengan sisi 4 meter terletak di lantai. Berapakah tekanan kotak pada lantai jika berat kotak tersebut adalah 32 Newton? Nah, ingat konsepnya ya. Konsepnya ya anak-anaknya, ingat ini kubus. Kalau kubus sudah diletakkan di lantai, ingat sisi-sisi yang bersentuhan kalian fokuskan. Nah, karena ini kubus bebas saja karena kebetulan ini kubus. Tapi kalau bukan kubus, nah tolong diperhatikan yang mana yang bersentuhan dengan lantai, itu fokusnya sisi itu yang kalian cari luas permukaannya. Nah, jadi karena ini kubus berarti sisinya kan ada 6 sisi tuh. Nah, jadi kalian fokusnya satu sisi aja karena pasti salah satu sisinya aja yang bersentuhan dengan lantai. Nah, sisi tersebut kebetulan karena kubus, maka sisinya pasti persegi. Kalau udah sisinya persegi, maka untuk mencari luas, kalian sudah pasti tahu. Nah, bikin dulu diketahui anak-anak. S-nya 4 meter, kemudian F-nya tekanan yang diberikan, ya, gaya yang bekerja pada kotak tersebut besarnya adalah 32 Newton. Nah, berapakah tekanannya? Berarti P yang ditanya ya. Nah, jadi pertama kalian harus mencari luas permukaan dari sisi kubus tersebut. Nah, sementara sisi kubus tersebut karena berbentuk persegi ya. Jadi formulanya untuk mencari luas adalah S kuadrat. Nah, masukkan S-nya sebesar 4. 4 kuadrat artinya bukan 4 kali 2 ya, tetapi 4 kali 4.
dan maka diperoleh jadinya 16 meter persegi. Nah, jadi 4 kuadrat itu adalah 4 kali 4, bukan 4 kali 2. Ya, jangan sampai kalian mindsetnya seperti itu. 4 pangkat 2 artinya 4 kali 2. Salah. Ya, artinya 4 kali 4. Jadinya besarnya adalah 16 meter persegi. Nah, setelah itu baru kalian masuk ke formula yang sudah Bapak berikan. Konsepnya P sama dengan F per A. Tinggal kalian memasukkan angka F dan A. F-nya berapa? 32, kemudian A-nya adalah 16. Nah, jadi setelah ini baru tinggal kalian matematisnya. Nah, makanya Pak tekankan kalian harus menguasai matematisnya. Ya, pembagian, perkalian, pengurangan, dan penjumlahan. Kalau itu kalian sudah mengerti, nggak jadi masalah. Nah, tapi masalahnya adalah jika kalian tidak mengerti pembagian perkalian, ya akan bisa mengerjakan soal-soal yang dalam bentuk hitung-hitungan seperti ini. Ya, jadi 32 bagi 16 kalian akan memperoleh nilai sebesar 2 Pascal. Atau kalian bisa milih 2 Newton per meter persegi. Terserah, kalian enaknya yang mana kalian gunakan. Ya, jadi soal yang pertama ini masih standar. Ya, soalnya masih biasa-biasa saja. Contoh soal yang kedua. Sebuah balok bermasa 24 kg berukuran seperti pada gambar. Diletakkan di atas tanah. Tentukanlah tekanan balok terhadap tanah jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, seperti ini. Berarti lantainya udah pasti di bawah ya. Jangan berpikiran di atas ya atau di samping. Nah, fokusnya kalian seperti yang Pak tekankan tadi di contoh soal yang pertama. Maka ingat, kalau sudah berhubungan dengan luas permukaan, maka cari sisi yang memang bersentuhan dengan apa konteksnya di soal. Nah, karena ini konteksnya tanah, ada pasti yang di bawah anak-anak. Maka sisi balok yang di bawah ini kalian cari luas permukaannya. Ya. Kalau kalian misalkan di sini panjang, ini lebar, tinggi, berarti sisi yang bersentuhan adalah panjang sama lebarnya. Ya, mungkin dulu diketahui. Ingat konsepnya. Ya. Jadi P sama dengan F per A, tetap yang menggunakan konsep seperti itu. Ataupun nanti ke sini. Nah, tergantung nanti di soal ternyata apakah dia menggunakan ini langsung apa masih menggunakan ini. Ya, kita lihat dulu, bikin diketahuinya dulu anak-anak. Yang diketahui adalah massa, berarti M. Massanya berapa? Kemudian gravitasinya berapa? Kemudian panjang, kita misalkan ini panjang, ini lebar, ini tinggi, udah seperti ini. Ya. Nah, setelah ini baru yang pertama syaratnya harus mencari luas permukaan dulu boleh. Atau kalian mencari F, terserah. Nah, kita cari dulu luas permukaannya. Misalkan kita, karena di sini yang bersentuhan yang tanah adalah panjang sama lebarnya, maka rumusnya seperti ini. Masukkan angkanya 0,5 kali 1. Jadi dapatnya 0,5 meter persegi. Nah, selanjutnya baru kalian mencari gayanya. Gaya yang kita berikan. Gaya yang diberikan pada balok tersebut. Nah, rumusnya gimana ya? M kali G. Masukkan M-nya 24. Kemudian G-nya. Nah, kalau di sini Bapak lupa ini G-nya sorry. Ini G-nya sudah ada ya. Berarti 10. Nah, berarti 24 kali 10. Jadinya 240 Newton. Nah, setelah ini baru kalian masuk ke sini anak-anak. Jadi P-nya sama dengan F per A. Nah, masukkan. Berarti F-nya 240 dibagi 0,5. Nah, ini di tingkat SD sudah diajarkan. Bapak tidak akan menekankan lagi kembali ke matematika ya. Tapi Bapak langsung hanya prosesnya saja. Yang jelas Bapak minta kalian harus bisa matematikanya. Jadi 240 dibagi 0,5. Jadi 240 dibagi 0,5. Kalian nanti akan memperoleh nilai 480 Pascal. Atau 480 Newton per meter persegi. Nah, seperti itu anak-anak penjelasan di tekanan zat padat. Nah, demikian yang bisa Bapak jelaskan di video pembahasan modul 3 terkait tekanan zat padat. Untuk video berikutnya, Bapak akan menjelaskan tentang tekanan zat cair. Berjumpa kembali nanti di video pembelajaran berikutnya.